Sampai pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, atau malam pas nonton, atau siang ya. Kapan jam tayangnya? Pokoknya saya lagi pagi-pagi mau olahraga, tapi saya nggak mau olahraga sendirian. Saya mau olahraga ngajak seseorang politisi. Biasalah kalau VVIP kan very interesting people, ini ngajaknya seringkali politisi memang. Tapi politisi yang ini mau saya ajak ngobrol-ngobrol, kalau bisa naik sepeda, walaupun sepeda cuma setengah sepeda ya. Soalnya beliau lagi nganggur. Jadi politisi ini seorang politisi yang pasti saya yakin sering sekali menarik perhatian Anda. Tapi saat ini justru sang anggota DPR ini malah lagi tidak terpilih untuk menjadi anggota DPR. Kenapa malah tidak terpilih? Karena nggak mau maju katanya. Nah, mumpung lagi nganggur, karena saya yakin dia nggak akan lama nganggurnya, saya mau ketemu sebelum dia udah mulai sibuk lagi dengan pekerjaan barunya. Ini kantornya di kawasan Petukangan, nih Jalan Pesanggerahan, tapi orangnya sepertinya baru mau datang. Jadi saya coba parkir sepeda dulu sambil kita tunggu tamu VVIP hari ini. Nah, udah datang, udah hadir. Permisi. Wah. Waduh, abang kita, Bang Fahri. Udah nyampe. Udah duluan, Bang. Waduh, naik sepeda nggak kena macet. Terlambat ya. Nggak apa-apa, Bang. Aku naik sepeda tadi. Apa ini? Ini sepeda. Ini bukan sepeda kayaknya. Ini rok mininya sepeda, Bang. Sepeda yang kurang bahan, sama kayak rok mini gitu, Bang. Oh gitu ya. Oh. Mau dicoba nggak? Ini saya naik ini loh. Sampai jauh-jauh ke sini dari Kalau saya di kampung nggak pernah naik beginian. Tapi Nih. coba kita lihat. Coba ya. Ini hati-hati ya. Saya pegang ini kalau Kalau saya jatuh nggak jadi wawancara kita. Bang, boleh saya rekam nggak? Kalau jatuh kan viral ya, Bang. Lumayan nih, Bang Fahri Hamzah viral lagi nanti deh. Oke. Versi sepeda. Oke, Yes. Bang. Kita coba, bisa bagus nggak? Ini harus relax. Lenturkan tangan, tangan. Yes. Lenturkan. Aduh. Ternyata beneran bahaya. Bang, udah Bang, nggak usah deh. Ini bukan sepeda yang saya kenal di kampung soalnya. Nanti saya tanggung jawab sama konstituennya nanti. Bang Fahri, apa kabar, Bang? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi pagi ini tadinya mau ngajak naik sepeda, tapi Ya. kayaknya Bang Fahri lagi agak kurang enak badan buat naik sepeda kayaknya. Enggak sih, sebenarnya saya yang kurang enak badan. Biar kita nggak disuruh naik sepeda jauh-jauh. Jadi aku bilang gini, Bang Fahri ini sudah menjadi anggota DPR, tapi akhirnya memutuskan tidak maju Ya. karena ya kita tahu lah kondisi di partai gitu kan. Ya, bukan pensiun. Oh, pensiun? Iya. Ragu saya. Seorang Fahri Hamzah kayaknya kalau nggak bikin gaduh, ya kan bikin gaduh politik tuh bukan Fahri Hamzah namanya. Bikin gaduhnya itu dari tahun 98 Waktu sampai aktivis. tahun 2019. 21 tahun bikin gaduh. Cukup. Ya, kayaknya dosanya udah banyak banget. Enggak lah. Karena saya yakin kan pasti memang ada ideologi yang dibawa gitu Bang Fahri. Iya, Tapi harus. mumpung Bang Fahri mulai sibuk lagi, saya mau ngobrol-ngobrol sama Bang Fahri. Ayo, Jadi kita statusnya ngobrol. pengangguran sekarang? Pengangguran banyak acara. Banyak acara, saya yakin. Tetap Fahri Hamzah nggak mungkin nganggur nggak ada acara. Ayo kita ngobrol Ini di apa dalam Bang? ya. Apa tempat apa nih Bang? Ini sebenarnya dulu ini rumah tempat saya menikah dulu. Oh, oke. Kita masuk ke Ya, dalam yuk. heeh. Masuk. Jadi- Apa tempat ini Bang? Nah, ini Warnet ternyata. Komputernya banyak banget. Apa nih Bang tempatnya? ya ini rumah saya siapkan setahun lalu Heeh. karena saya tahu akan pensiun. Oke. Kan orang kalau sudah sering sibuk gitu, Iya. kalau berhenti kan Nggak bahaya. mungkin tiba-tiba rem tiba-tiba dan berhenti Kalau sampai ini. Oke. kata kawan saya bisa pendek umur katanya. Jadi harus lanjut terus. Jadi ya saya siapin tempat kerja. Kebetulan rumah ini dulu tempat saya menikah. Ya. Oh ya? Ya kemudian Menikahnya di sini. Iya, di Ijab sini, kabul, di sini. Iya, di- resepsi semua di Ijab sini. kabul di situ, pelaminan di situ. Ini rumah saya kamar malam pertama saya di situ. Ini kita harus lihat tuh. Nanti kita lihat. Jadi kalau banyak komputer nih, kalau kita lihat, Iya, ini iya. kan banyak komputer. Ini tempat mimin-miminnya Ed Fahri Hamzah atau apa nih Bang? Enggak, pada dasarnya kan saya orang media juga. Saya pernah Iya. jadi wartawan juga. Iya, iya. Saya concern dengan broadcast, dengan publikasi Oke. gitu. Dan di DPR itu selama saya 15 tahun jadi anggota DPR itu harusnya punya backup.
Nah, karena itu saya punya semacam center lah. Ada risetnya di situ, ada juga medianya di situ. Dan tim saya itu banyak yang kemudian ngantor di sini selama ini untuk backup saya juga. Apa itu? Maksudnya apakah itu termasuk tim yang mengurusi publikasinya Bang Fahri? Ya kan kalau kita bicara konten ya kan akun saya kan banyak sekali. Ada Twitter, Instagram, ada YouTube juga sekarang. ya, YouTube dan sebagainya. Itu kan konten-kontennya mesti ada yang ngurus kan. Dan sebagian dari teman-teman itu juga punya bisnis yang related dengan konten media. Jadi ya kan, tidak semuanya IT. ngurusin untuk publikasi medsos Bang Fahri aja, enggak. Ada beberapa usaha. Ya ada beberapa bisnis dan unit juga, sebagiannya gitu. backup. Dan kadang-kadang kita juga menyiapkan working place buat teman-teman yang startup itu. Inkubator lah gitu. Ya saya memang suka inkubator dari dulu. Oke. Jadi karena saya kuliahnya di Fakultas Ekonomi UI itu kan Ya. mikro ya. Jadi saya concern dengan tumbuhnya startup, tumbuhnya usaha Oke. kecil gitu. Jadi mereka bisa melakukan itu di sini. Ya di sini saya masih tawarin kantor bagi teman-teman, ada yang mau bisnis. Di sini ada kantor lawyer, ada macam-macam. Buka cabang kantor Kompas TV mungkin bisa. Kompas kan kaya. Kompas Iya. masih ada lah ruangan. Atau Bang Fahri mau sewa di gedung baru kita itu juga boleh. Ini Jadi aja. ini masih baru ya? Kayaknya suasana Ini saya nggak terlalu baru sih, tapi kalau alat-alatnya nggak terlalu baru, tapi tempat ini memang kita ada beberapa kali pindah ya. Oke. Nah, ini yang terakhir sudah kita pindah karena di sini memang rumah ini saya rubah menjadi kantor begitu. Ini rumah mertua awalnya. Ya. Jadi Bang Fahri ternyata memang menikah di sini. Ya. Ini Bang Fahri boleh tunjukin. Ini Ya, area ini. ijab kabul katanya. Di sini jab Di sini. kabul, ya kan? Salamannya di sini. Oke. Habis itu didudukin di pelaminan di sini. Oke, ya kan? jadi Hadap sana. ini pelaminannya, ini ijab kabulnya, tamu-tamu semua di sini. Keluarga doang ya waktu itu ya? Keluarga terutama ya. Oke. Karena waktu itu saya pestanya di Manggalawana Bakti. Oh, oke. Lagi ada demo besar 98 itu? 97 lah, ini 97, kan udah oke. mulai demo ya, 97 akhir kalau nggak salah ada demo ya kan, Iya, udah mulai. orang kita kan karena sudah menikah kan, jadi sudah akrab kan sama istri kan, kita berdua ngurus-ngurus, kita buka baju segala macam, keluarga pulang semua, kita ditinggal tanpa kendaraan Heeh. di depan Manggalawana Bakti banyak demo. Lagi demo, jadi keluar dari Keluar dari pernikahannya, ya depan demo. pestanya ada banyak demo di situ. itu lagi ngerayain pernikahan Bang Fahri mungkin itu, mereka ke bawah suasana mungkin. Akhirnya kita cari jalan tikus itu untuk pulang ke sini. Naik apa taksi. itu? Naik Naik taksi terpaksa. Berkesan emang nikahnya ya, makanya jangan diulang berarti itu. Sudah berkesan. Jadi ini tadi ijab kabul, dan disinilah nih mungkin kita boleh agak muter ke sana ya. Ini tembok yang Ya. pelaminan katanya Bang. Ya di sini pelaminannya. Sini di situ pelaminan. dulu. Jadi- Tamu banyak di sini. Jadi ini tamu-tamu khususnya untuk teman-teman dekat. Kan biasanya kalau acara itu, kalau pernikahan tuh tamunya kecil ya, tetapi Oke. kalau sudah pesta nanti baru tamunya diperluaskan. Oh, oke. Jadi banyak lah. Nginep sini juga dong. Nginep malam pertama di sini. Jadi ini kamarnya nih ya. Ini Ini kamar di mana Bang Fahri Hamzah merayakan malam pertama dengan istrinya gitu ya. tapi sekarang jadi dari ruang Tuh lihat kantor. deh. Tuh. Malam pertama Bang di atas meja apa gimana Bang? Kan ada meja. Malam pertama di sini. Ini kamar saya pertama, tapi Udah berubah. sekarang jadi kantor, tempat rapat. Jadi dulu tuh kalau kita malam pertama, Itu kita habis malam pertama nih. ya ini kita subuh kan kita sembahyang bareng ya. Oke, selamat bareng. Jadi kalau kita keluar itu banyak orang di sini ngelihat kita. Udah duduk. Karena ngeliatin. banyak keluarga dari kampung kan nginep kan. Nah, Begitu kita keluar semua mata ini yang malam pertama nih. Mungkin ada lirikan-lirikan apa. Jadi kita Kebayang. Jadi habis bangun setelah malam pertama, apa rasanya tuh keluar kamar, saudara semua omnya, tantenya semua tuh udah ngeliatin abis malam pertama ya. Gitu. Mau nggak mau kenyataannya begitu kan. Jadi mau nggak mau. Jadi ini memang tempat yang berkesan karena rumah mertua. kesan ya, dan Nikah di sini. akhirnya kita ubah jadi tempat kerja, dan saya hari-hari kalau nggak ada meeting di luar dengan teman-teman saya ngantor di sini. Mengantar di sini. Udah setelah selesai masa di DPR ya, Iya. di sinilah lebih banyak jadi Iya, lebih kerjanya. banyak di Tapi sini. keliling juga dong. Kalau undangan sih banyak, malah saya menolak banyak sekali undangan karena saya nggak mau keluar kota dulu.
Karena saya mesti konsolidasi ke dalam dulu ya. Jadi apa yang diharapkan dari ini namanya apa sih sebenarnya Bang? Kalau tadi kan Bang Fahri udah cerita ada yang mengurusi medsos. Saya menyebutnya itu sebagai Creative Collaboration Center. Oke. Jadi di sini ada kata Fahri Hamzahnya gitu. Enggak, saya nggak pakai nama saya, tapi ini kan Jalan Kostrad nomor 28. Oke. Jadi kita sebutnya Kostrad Creative Collaboration Center. Oke. Jadi di sini itu dari dulu saya idenya begitu. Sebab sebenarnya menjadi pengusaha itu, menjadi orang yang berusaha itu sebenarnya mudah. Dia nggak perlu uang sebenarnya. Jadi orang tuh cuma perlu 3 hal. Pertama, dia punya ide, dia mau ngapain gitu. Sebenarnya begitu dia punya ide, ngomong aja. Saya mau bikin ini, saya mau bikin ini gitu. Nah yang kedua itu dia punya jaringan nggak untuk membuat ya, mengkolaborasikan. Nah jaringan ini kita yang buat. Kamu punya ide apa, si ini punya ide apa, apakah ini pertemuan antara penjual dan pembeli, atau desainer dengan produsen, apakah produsen dengan marketer, atau produsen dengan financing, itu ketemu di sini. Jadi buat mereka agar tidak pusing sendiri. Iya, gitu ya. networknya kita bantu networknya. Itu. Nah yang terakhir itu adalah trust. Anda akan sustain dalam bisnis kalau Anda bisa dipercaya. Nah, kira-kira Creative Collaboration Center itu ya tempat kita mempertemukan ide-ide. Dan di sini banyak ide-ide yang bertemu dan sudah jadi kenyataan juga. Wow. Tapi saya melihat ada ruangan yang menarik di situ. Jadi kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol di ruangan yang menarik ini. Kayaknya sudah ditata rapi. Oke guys, biar kayak YouTuber. Soalnya kita di ruangannya Bang Fahri yang kayaknya studio. Bener nggak? Ya, ini semacam studio. Berencana jadi the next Atta Halilintar. Daripada nganggur gitu. Bukan, kita ini mesti menjadi konten kreator sekarang. Dan semakin, karena pertarungan ide-ide itu kan sekarang itu ada di ujung jari. Ya, setuju. Kan? Nah karena itu kita harus berkontribusi untuk ngasih konten-konten yang baik. Nggak ada kata terlambat ya. Walaupun saingannya usianya ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang... Ya lain lah kan, ada yang untuk lucu-lucu. Kontennya beda. Ya kan? Tapi kita kan mungkin sedikit serius lah. Karena saya sering mengulang kan, hampir 20 tahun saya menjadi pejabat negara dan saya sekarang memutuskan untuk pensiun. Rasanya ini waktu yang baik untuk sedikit mengambil napas, untuk membaca negara itu dari luar gitu. Tapi satu tadi kita udah lihat kantornya satu, Bang Fahri. Ya. Ini studionya untuk bikin di YouTube channelnya, konten YouTube channel dan lain-lain, konten mungkin podcast, ada podcast juga? Ada podcast Spotify. juga. Ya. Spotify juga ya. Lebih muda dari saya kayaknya. Saya aja masih agak muda nggak punya tuh podcast. Buku-buku ini koleksi saya yakin hanya sebagian. Ini pindahan dari kantor kemarin, karena ada buku itu juga di rumah. Saya juga di rumah punya kantor, juga punya perpustakaan besar di rumah. Ini yang dari kantor yang di DPR, ini mungkin 1/5 dari yang bisa, karena gudang saya masih penuh, kan kita baru ngangkut barang kan dari Senayan itu. Kenapa nggak disumbangin, Bang? Siapa tahu banyak yang mau juga. Saya juga penyumbang buku, ada beberapa juga tempat saya mengirim buku secara rutin gitu, baik buku yang saya tulis maupun buku yang saya beli, ya kan. Dan saya juga ada beberapa proyek lah untuk masyarakat. Yang disimpan yang favorit doang? Yang disimpan biasanya yang mendapatkannya sulit, saya belinya di luar negeri karena nggak ada di dalam negeri dan sebagainya lah. Oke, jadi sebenarnya ini udah terseleksi juga lah ya. Apa sih yang mendorong Bang Fahri suka baca buku dari biasanya kan anak kecil kan senangnya olahraga gitu. Saya nanyanya kepada ibu saya, kepada orang tua saya, apa sih saya ini waktu kecil, ketika saya belum punya kesadaran. Dia bilang orangnya penasaran. Rasa pengen tahunya tinggi dari kecil. Dan karena itu banyak orang kalau bertamu ke rumah saya membawa satu keanehan itu diingatkan. Kamu akan di roasting sama Fahri kalau masuk rumah itu. Suka orang datang dari pasar. Ibu saya itu tukang jahit juga kebetulan. Jadi ada orang datang dari pasar, kadang-kadang dia beli sesuatu di pasar. Katakanlah dia beli radio. Di rumah saya ada radio. Itu saya marah. Kenapa kamu bawa radio di sini? Saya di rumah ini juga ada radio. Jangan dimarahin juga kali. Kenapa macam-macam?
Ya itulah katanya, kalau ada orang misalnya di tangannya ada tai lalat atau apa begitu, saya suka nanya itu apa itu? Kenapa ada tai lalat di situ? Dan seterusnya lah begitu. Kenapa ada orang luka atau apa gitu? Saya tanya itu. Sampai kadang-kadang kalau ada yang agak unik begitu, saya katanya dibawa lari ke belakang supaya jangan ketemu sama tamu. biar nggak malu-maluin kayaknya gitu. Ini suka gitu nggak bang? Kalau ada tamu coba bawa? Enggak kan ya? Udah nggak malu-maluin lah. Oke, tapi saya dengar juga katanya suka ngumpulin koran, suka ngejar-ngejar kertas yang berterbangan. Katanya kita apa sih bang? Iya kampung ya, Sumbawa tahun 80-an ya, tahun 70-an, 80-an, akhir tahun 70-an, 80-an. Itu kan belum ada listrik, belum ada koran ya. TV hanya ada satu, itu di puskesmas. Kalau saya nonton TV itu sampai lagu penutup itu. Kadang-kadang saya tidur di got. Sampai ibu saya datang ngangkut saya dari got gitu karena saya ketiduran di situ. Nah ada radio, kita mendengarnya radio dari jalur RRI Makassar waktu itu. Karena Sumbawa itu jalurnya Makassar. Kemudian koran dan bacaan-bacaan itu langka sekali. Maka saya karena suka membaca begitu, setiap ketemu koran tuh kayak ketemu barang tambang begitu, kayak ketemu emas gitu. Jadi saya ambil, terus saya gunting, ya kan, terus saya ambil artikelnya, terus saya tempel di kertas, saya jadikan clipping dan saya tumpuk. Khususnya berita? Bebas saja, apa aja gitu, karena saya suka membaca. Makanya waktu itu saya kan berkali-kali ikut yang namanya cerdas cermat ya, di tingkat SD, di tingkat SMP, di tingkat SMA. Saya jadi juara itu karena hafalan yang begitunya banyak. Nama negara, nama presiden, nama menteri kabinet. Hafal semua. Kabinet pembangunan namanya dulu Pak Harto kan, kabinet pembangunan 1, pembangunan 2. Kalau dites sekarang bisa? Lupa kali ya. Saya masa kecil tuh jual kopi, jual permen, jual gula-gula yang saya buat sendiri. Jual kue terutama kalau lagi kampanye dan kalau kampanye Partai Golkar dulu kan zaman Orde Baru kan. Kan kalau partai lain kampanyenya kecil. Kalau Golkar kan banyak datang pejabat-pejabat. Nah, di situ saya panen. Jualan tuh. Jualan. Di situ ke pejabat-pejabat. Untuk kopi itu karena di kampung saya itu ada pegunungan penghasil kopi namanya Tepal. Nah, itu suka setiap minggu atau setiap sebulan gitu orang dari sono itu datang bawa kopi ke rumah. Kita beli dan kita olah gitu. Nah akhirnya kita bikinlah ini kopi revolusi ini gitu. Kopinya Bang Fahri. Namanya kopi revolusi. Teman-teman bikin gambarnya saya. Harus banget Bang Fahri ya gambarnya kan. Biar hatersnya pengen tahu apa sih ini rasanya gitu kali. Mau coba dong Bang? Iya. Udah disiapin ya? Ada nggak? Ada kopi? Nah ini kita. Aduh, ini apa Bang? Kopinya pengen bikin mancing revolusi apa gimana sih sebenarnya? Kenapa namanya kopi revolusi? Ini kopi kan bikinnya begini. Bentar ya. Coba minta gelas kosong ya. Nggak usah, ini aja biar kasih contoh kan begini. Ini kan tadi dibuka. Terus dirobek begini, terus ininya dibuka. Nah ini udah isinya nih, ini terus ditaruh begini, ini kan. Tinggal kasih air. Tinggal air panas, air mendidih, seret begitu. Jadi langsung kopinya siap untuk dinikmati. Nah kok. Oh gitu, langsung jadi gitu. Kopi revolusi. Kopi revolusi. Ini yang variasi yang sidikalang. Sidikalang. Jadi satu bungkus ini kita taruh macam-macam. Ada gayo, ada sidikalang, ada macam-macam lah. Dari Papua juga kita ini. Pokoknya kita ingin agar dengan gerakan kecil ini kita memperkenalkan kopi. Saya kalau kedatangan tamu, duta besar segala macam, waktu di DPR nih saya kasih ini. Sekotak gitu? Iya sekotak, saya bungkus. Macam-macam ya, Wamena Papua. Yang tadi sidikalang, Tapi ini idenya, ini gayo nih. Idenya memang hanya menjual kopi kah? Atau, karena kita tahu revolusi seringkali dimulai dari warung kopi. Apa one day kita akan lihat Bang Fahri buka warung kopi apa gimana? Jadi kita pengennya dari kopi nanti muncul kafe, tempat kita diskusi, tempat kita merancang revolusi. Oh gitu, makanya saya pikir ujung-ujungnya ini merancang apa. Tapi gitu. Revolusinya revolusi mental, bukan
bukan menggulingkan mau pemerintah, kudeta, bukan ya. revolusi mental. Revolusi Dan mental. revolusi mental itu bukan radikal karena sudah diucapkan oleh presiden. Oh, oke. Jadi kalau kita ngomong revolusi tangkap presiden dulu. Saya justru kaget karena Bang Fahri pakai istilahnya revolusi mental. Iya, Biasanya kan Bang Fahri justru melawan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi kalau dirasa tidak sesuai. Tapi Kalau revolusi mental saya dukung, cuman sayangnya tidak ada yang mengoperasinya secara baik, itu aja. aduh, oke. Bang, jadi sambil ngopi, saya dengar-dengar Bang Fahri walaupun bukan nyanyi sendiri ya, tapi seneng juga katanya nyanyi. Lagu favoritnya katanya Bento. Saya pinjam gitarnya Bang ya. Gimana kalau kita nyanyi Bang? Mana? Kita Iya, nyanyi, boleh kita aja. nyanyi, kita nyanyi. Ini kalau daripada kita nyanyi berdua, ini seluruh kru kita ini Iya. kita ajak nyanyi. Ayo sendiri. yang mau nyanyi. Yang di rumah juga kalau mau nyanyi kita nyanyi Bento. Kita viralin Bang nanti Bang di YouTube Bang. Sip. Di channelnya Bang Fahri. Kita mau nyanyi satu lagu sama Bang Fahri Hamzah yang katanya menjadi salah satu lagu favoritnya Bang Fahri. Kenapa favorit? Sesuai nafas zaman waktu itu. Bento. Bento. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas galanya asik. Semuanya ikut. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku, yang penting asik. Sekali lagi asik. Gitarnya nggak asik. Ayo yang lain ikut dong. Ayo suara tinggi. Khotbah soal moral, omong keadilan, Sarapan pagiku, aksi tipu-tipu, lobbying dan opeti, wow jagonya. Balik kelas teri, balik kelas coro, itu kantong sampah. siapa yang mau berguru datang padaku. Sebut 3 kali namaku, Bento, Bento, Bento. Asik. Asik. Oke. Semoga viral. Udah salah-salah main gitarnya dari tadi. Thank you, Bang Fahri. Nggak Oke, pernah next kita nyanyi kemana udah nih? lama. Thank you very much. Kita kemana nih, Bang Fahri? Abis ini saya akan ajak ngelihat satu tempat yang kamu nggak akan duga Heeh. dan kamu nggak akan bisa berada di sana kecuali bersama saya. Beuh. Kita lihat Ternyata apa yang akan terjadi. udah nggak jadi pejabat masih dapat tempat-tempat eksklusif ternyata. Saya ganti baju dulu Bang. Oke, Ini udah nggak olahraga. Sama kita juga. Ganti baju dulu. Oke. Tetap di VVIP sama Bang Fahri Hamzah. Ngopi. Bukan cuma ngopi, tapi Atraksi. apa atraksi. Nanti saya akan tampil di sana. Ayo kita masuk. Fahri Hamzah mau Ayo. tampil. Ayo, Nggak come boleh on, come dilewatkan on. ini. Ayo. Kita lihat apa yang akan terjadi di dalam. Come on, masuk. Fahri Hamzah. Oke. Kenalin, nama gue Wendy. Jujur gue seneng banget bisa tampil di sini karena akhirnya gue bisa ketemu sama Pak Fahri Hamzah. Boleh tepuk tangan buat beliau. Seneng banget, sumpah gue seneng banget. Oh, jadi ini yang suka kritik Jokowi. Oh, ini ya? Oh, ini. Baru tahu gue. Ya, tapi gue seneng gitu ketemu Pak Fahri gitu. Bahkan gue tuh sampai bela-belain cuti kantor setengah hari gitu demi bisa kemari. Bener, cuti setengah hari gitu. Iya, biar gue bisa ngatain beliau secara langsung. Iya. Soalnya selama ini cuma bisa di Twitter kan. Menurut gue nih, buat yang belum tahu, Pak Fahri ini sekarang udah nggak jadi anggota dewan, bener ya Pak ya? Udah nggak jadi anggota dewan. Beliau ini, buat yang belum tahu ya, jadi gue tuh sebelum kesini tuh gue browsing kan. Gue ketik nih di Google,
prestasi Fahri Hamzah. Tidak ada dong pasti. Kenapa ada. Kesel saya, kesel beneran. Dan selain itu, sekarang kan udah gak jadi anggota dewan kan. Pak Fahri itu sekarang buat yang belum tahu ya, dia punya usaha kopi. Bener ya Pak ya? Namanya Kopi Revolusi. Ini beneran kan? Gokil, anak senja. Oke, ladies and gentlemen, our headliners buat hari ini. Inilah Bang Fahri Hamzah. Aduh. Ada lagunya nih, ya nasib, ya nasib. Tapi tadi terima kasih sudah segera diperkenalkan bahwa saya sudah pensiun. Ini penting nih, saya juga mau ngomong yang pertama, gue udah nggak lagi loh. Ini clear ya. Soalnya tadi gue dari bawah tuh wawancara, saya lihat orang masuk. Ini lutut saya agak gemeter gitu. Ini orang-orang yang biasa mau makan saya nih kayaknya. Makanya saya terima kasih tadi pujian-pujiannya. Tapi yang penting malam ini clear ya, kosong-kosong ya. Ya. Meskipun banyak kurang ajar tadi. Oke. Mau juga terima kasih saya diberi kesempatan malam ini. Dan terus terang saya menganggap hadir malam ini seperti merayakan kehadiran kembali di tengah masyarakat. Ya. Ini saya nggak nyalek loh, ini terang aja. Nggak usah dianggap ada udang di balik batu. Padahal bener ya. Jadi maksudnya saya 20 tahun lebih dalam pemerintahan. Karena saya kan generasi, mau tadi mengatakan kita demonstrasi begitu Pak Harto jatuh. Sebagian dari kita bikin partai politik dan masuk dalam pemerintahan. Dan memang lama saya di dalam pemerintahan menyaksikan dari dekat apa yang terjadi dengan negara, ya, dengan eksekutif, dengan legislatif, dengan yudikatif. Sehingga cukup lama begitu. Seperti kalau orang-orang, saya tadi melihat cara Anda bersikap, gestur generasi ini, karena generasi Anda ini menurut saya sih generasi baru ya. Yang beda lah, paling tidak beda dengan generasi saya. Ada yang jaraknya 20 tahun. Jadi ya kembali kepada masyarakat, maksudnya itu, saya bukan nggak ditawari jabatan, saya ditawari jabatan. Tapi rasanya saya pengen memang, setelah terutama 15 tahun terakhir, intensif menjadi musuh masyarakat tadi. Tapi Anda jangan lupa, saya dipilih oleh orang NTB setiap tahun tambah besar, dan tambah besar. Ya. Jadi, ya, mungkin musuhnya itu di kubu Anda kali. Soalnya kalau saya kembali ke NTB, nyaman saya. Ya kan? Karena semua di sana pendukung-pendukung yang setiap tahun tambah banyak. Kembali ke isu tadi ya. Nah, saya ingin juga merayakan pertemuan seperti ini dan saya merasa ini yang harus difasilitasi. Orang-orang yang memarahi pejabat negara secara langsung, itu harus difasilitasi. Nah, caranya kita temukan malam ini. Jadi tadi disebut Undang-Undang ITE. Itu bisa kena Undang-Undang ITE kalau ngeritik. Kalau ngetawain, saya sudah baca pasalnya nggak ada. Jadi tertawakanlah pejabat sepuas-puasnya, nggak akan masuk bui. Nanti kalau diperiksa oleh Pak Polisi, tadi di kantornya mau saya lihat ada amplop kuning itu, saya khawatir udah mulai ada panggilan itu.
Polda Metro Jaya gitu tadi saya lihat. Tapi kayaknya yang dipanggil dia tuh, nggak apa-apa. Dia perlu dipanggil karena saya setiap melihat dia itu ya, kalau lagi tampil gitu ya. Saya nanti pensiun kira-kira masa depan saya kayak gini ya gitu. Pikiran saya. Terutama yang saya bayangkan gendutnya itu. Karena kan selama ini kan kita ditertawakan orang. Jadi begitu mulai kita menertawakan orang itu hasilnya kayak mau itu tadi. Nah jadi kita kembali, saya lihat ya kita menertawakan negara dan ini adalah porsi kita. Kita membiayai pejabat negara, kita bayar dia, kita ongkosi dia, kita fasilitasi hidupnya. Masa kita nggak boleh ngomong tentang dia? Masa kita nggak boleh marah? Hidup kita lebih getir kok. Marahin aja. Cuman karena masih ada ITE ini, yang terus terang saya ingin cabut ini undang-undang. Ya. Makanya ada kesalahan teknis kemarin. Kalau undang-undang KUHP berlaku, ITE-nya hilang. Kalian nggak well inform waktu itu. Ini ada yang demo nih, saya lihat nih yang kemarin demo nih. Harusnya kalau KUHP berlaku, ITE hilang. Jadi kita maki-maki pejabat jadi enak gitu loh. Karena publik memerlukan itu. Saya sendiri menyadari itu. Maka saya nggak pernah ngeblok follower saya. Atau di Twitter saya nggak pernah ngeblok. Mau ngomong apa, muka saya diubah jadi binatang apa segala macam, urusannya terserah. Saya nggak akan ngeblok. Kecuali kalau pornografi. Karena menurut saya pejabat tuh memang harus menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Supaya dia tampil lebih perform. Dia lebih menunaikan janji-janjinya. Sebab sekotor apapun kalimat yang keluar dari rakyat, jangan-jangan hidupnya lebih getir gara-gara lu nggak perform di situ. Jadi tidak ada yang saya laporkan ke polisi, tidak ada. Tapi mungkin karena sekarang saya sudah pensiun, mungkin saya melapor. Ya. Tadi saya sudah catat beberapa itu tadi. Tenang aja, tenang aja. Bahkan saya pernah ngundang tuh teman-teman tuh. Kritik DPR sih namanya. Harusnya memang nanti kita bikin lomba lagi. Harusnya di DPR nih kalau teman-teman sudah jadi caleg semua nanti. Terus masuk jadi DPR. Bikin lomba maki DPR. Iya dong. Iya kan? Biar resmi. Biar nggak kena undang-undang ITE. Karena paling enak memaki sebenarnya gedung DPR. Saya kan melakukannya di tempat di mana aspirasi itu disediakan, Pak. Oh, jadi nggak bisa di ini? Iya, Pak, karena itu di gedung DPR. Itu kita harus bikin tuh. Lomba memaki. Kemarin lomba mengkritik DPR. Orangnya datang bukannya kritik, maki juga. Ya, kemarin tuh. Dan kontan yang juara kita kasih 25 juta sama motor. Ya kan? Waktu itu saya masih pejabat. Kayaknya sekarang agak terbalik ini, ya. Tadi saya sudah catat nomornya. Tenang. Tapi intinya adalah ruang ini harus disediakan. Jangan biarkan negara pengap. Jangan biarkan kita nggak ada tempat untuk mengatakan yang benar tentang negara ini. Tadi Ben misalnya luar biasa. Karena negara ini perlu mengakrabkan diri. Perasaan dan berbeda itu bukan untuk tidak kita ucapkan. Kita ucapkan. Kadang-kadang kita jadikan bahan tertawaan supaya kita rileks. Jadi bangsa yang happy, banyak ketawa, ya kan? Banyak tersenyum karena orang ketawa itu keluar inspirasinya. Penemu-penemu besar itu rileks hidupnya, santai. Kalau kita nggak rileks, nggak santai, nggak jadi apa-apa kita. Makanya ngelihat muka-muka pejabat kita itu. Ya. Jarang yang rileks. Ya. Ya kan? Nunduk, apalagi kalau udah pakai rompi kuning itu. Nggak rileks. Nah, kita harus biasakan ini. Maka sekali lagi ya, ini agak jauh tadi saya lihat ini kafe ini. Saya pendukung kafe ya. Saya penjual kopi juga. Tadi udah diceritakan. Ya. Bukan mau promosi kayak band tadi enggak ya. Tapi dijual melalui online. Ya. Karena kita harus menghidupkan ruang publik dengan tumbuhnya kafe-kafe seperti ini. Dan usul saya kepadamu dan kawan-kawan, karena saya dengar-dengar tadi mau kongsi bisnis lagi katanya, bikin kafe dekat gedung DPR.
bikin kafe dekat Istana Presiden. Siapa tahu menterinya mampir situ biar kita maki-maki di situ. Terima kasih. Saya Fahri Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari 15 menit disuruh stand up, yang full baru sekarang. Ya. Pernah stand up sebelumnya. Oke nggak sih? Saya sebenarnya orang pantun ya, tapi Oke. biasanya temanya kan serius. Sekarang temanya lucu. Berasa mimpin orasi. Biasa aja. Tapi Tapi kalau dilatih mungkin akan lebih banyak. yang nggak dilihat yang di pemirsa di rumah tadi sebelum Bang Fahri naik, itu ada beberapa komedian habis sih Bang Fahri dikata-katain gitu. Kok terima gitu gimana? Ya saya pedagang kopi kan, jadi biasa dengan roasting. Oh, itu hosting kopi bukan Bang Fahri. Roasting kopi itu bedanya sama roasting pejabat. Kalau roasting kopi tambah hitam, roasting pejabat tambah putih, pucat. Oke Bang Fahri, nanti kita. Oke, abis ketawa-ketawa sama Bang Fahri yang ternyata bakatnya segudang sampai komedi juga. Kita ngobrol-ngobrol lagi lah soal Bang Fahri ini, soal terutama rencana-rencana kedepannya Bang Fahri gitu. Bang, Iya. aku ngasih pertanyaan cepat ya. Pertanyaan cepat langsung dijawab aja. Apakah yang A atau B-nya gitu. Saya nggak kasih A atau B sih, tapi langsung sebut aja pilihannya gitu. Oke. Nanti lebih jauhnya kita setelah saya tanya beberapa pertanyaan. Oke. Pilih mengkritik atau dikritik? Dua-duanya. Nggak bisa, satu aja. Satu. Dikritik. Dikritik. Tapi kerjanya banyak kan mengkritik ya? Karena tugasnya di DPR. Oke, nanti kita setelah lebih jauh lagi. Oke, pilih di bidang politik atau komedi? Politik. Nggak ketahuan lah ya, nggak mungkin lah ya. Atau gini, politik atau bisnis? Bisnis. Bisnis? Itu sekarang kali ya. Kalau ditanya 10 tahun lalu beda kali ya. Ya, sekarang masih politik. Masih, sebenarnya masih politik. Jadi sebenarnya Bang Fahri ngomong sama diri sendiri, bisnis. Oke, lebih suka makan daging kambing atau roti gandum? Lebih berat soal makanan ya. Roti gandum. Lebih Pencitraan. berat. Oke. Nah, lebih ingin jago bela diri atau jadi guru? Keinginan terbesarnya. Guru. Guru, masih sampai sekarang, Bang? Ya harus tetap masih jadi guru. Apa bentuk Bang Fahri Hamzah pengen jadi guru? Pasti Dulu kan kalau guru itu kan dalam ruangan. Sekarang kan guru di ruang publik. Jadi nggak harus berada di dalam sebuah sekolah. Nggak harus. Ngajar. Apalagi teknologinya udah bilang streaming tiap hari, video segala macam. Alat-alatnya itu yang memungkinkan orang tuh jadi guru bagi semesta, bagi semuanya. Itu yang jadi. Saya ke pertanyaan pertama tadi, mengkritik atau dikritik. Sebenarnya Bang Fahri ini kan suka menghebohkan dengan pernyataan-pernyataannya, terutama yang pedas terhadap pemerintah gitu. Kadang-kadang menghebohkan. Dan mohon maaf banyak yang berkomentar, ini tuh anggota DPR kita kok pertanyaannya kualitasnya segini sih. Kadang-kadang kan ada komentar seperti itu Bang. Itu ada nggak sih komentar yang memang sengaja biar pedas? Atau semua komentar memang itulah pikiran Bang Fahri pada saat melihat sebuah keputusan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau setahu saya ya semua penelitian atau semua pernyataan dan pertanyaan saya itu ada risetnya, gitu. Saya nggak mau mengungkapkan sesuatu yang tidak ada basis datanya. Bukan asal heboh? Bukan asal heboh, tapi kalau memang heboh kan pada akhirnya karena itu menurut saya ya mengatakan yang benar gitu loh. Karena di negara kita ini kan mengatakan yang benar itu kan yang paling sulit. Gimana perjalanan dietnya sejauh ini, lancar? Ya banyak sekali Cobaannya. Cobaan hidup. Nah ini Bang, saya mau tanya soal ini itu. Ini cemilan, ini kafe apa sih katanya? Ini Ini makanan kangkung. orang NTB. Oke. Bang Fahri Hamzah waktu kecil suka nyolong kangkung, benar Bang ya? Benar gak? Bukan, kita itu melihara ini kelinci. Nah, kelinci itu kan makannya banyak kangkung kan. Dan kangkung liar tidak terbiasa tersedia. Kadang-kadang kangkung itu ada yang ditanam, ada yang liar begitu. Di sungai kan kadang-kadang Karena memang di NTB khususnya di Sumbawa begitu, ini memang dianggapnya tanaman liar begitu. Jadi ya dianggap, kadang-kadang dianggap itu adalah mengambil punya orang atau apa. Kita nggak tahu karena itu liar memang liar gitu. Jadi suatu hari saya punya paman itu, dia pulang dari Bangkok.
Dia bawa benih ini. Oke. Lalu dia lempar di di sana itu ada Kali sungai atau kecil begitu, kali kecil Kali gitu. ya. Itu tiba-tiba kangkung di kali itu sampai sekarang itu penuh dan orang tetap ngambil dan makan sampai sekarang. Padahal itu cuma gara-gara sekali bawa langsung. Sekali bawa begitu, karena memang ini tumbuhnya gampang. Cepet Ini kan banget. kayak istilahnya apa? Kayak rumput begitu, gulma Iya, apa iya, istilahnya iya, tuh. iya. Bang Fahri, mumpung belum sibuk, Ya. partai kan mau udah dinotaris Ya. tapi belum resmi jadilah gitu ya. Sebelum sibuk, saya sama teman-teman produksi sebenarnya mau bantu Bang Fahri. Kita udah cari-cariin beberapa lowongan. Siapa tahu in case Fahri tertarik untuk mengambil lowongan itu. Mana daftar lowongannya tadi? Nah, jadi gini Bang, ada beberapa lowongan nih. Kali aja Bang Fahri tertarik. Ini yang pertama penghasilannya bisa mencapai ya lumayan lah ya 1,8 miliar sebulan Bang. Ada yang 1,5 miliar sebulan namanya Ria Ricis. Yang penting syarat-syaratnya itu menarik ya, menarik perhatian. Punya kendaraan sendiri Bang ya. Punya kendaraan sendiri ya iya. Punya kamera set sendiri. Studio aja punya Bisa, Bang ya. Bagus punya, nih Bang. Diutamakan yang punya haters. Punya. Ada Bang ya? Banyak lah ya. Bisa dibuat juga. Bisa dibuat, bisa ditambah. Sekali-sekali harus mau pakai baju gembel biar kontennya laku. Kayak gitu Bang. Jadi YouTuber mungkin nggak tuh? Saya jeleknya itu satu. Apa? Sulit berpura-pura. Oke. Itu kelemahan saya. Jadi nggak bisa berperan di YouTube gitu. Itu aja. berat itu. Makanya kemungkinan kalau saya dilibatkan dalam konten, pasti kontennya itu agak serius. Mau nggak mau pasti Mungkin frontal, perjalanan serius. kita sehari ini yang relatif banyak yang nggak serius. Banyak yang nggak serius. Biar kita tangkap sisi lainnya Bang Fahri Hamzah. Kalau nggak ntar debatnya panjang. Berarti enggak ya? Itu enggak, susah. Oke, yang kedua ini memiliki kemampuan manajemen. Punya lah ya, punya bisnis. Oke. Tapi ini agak wajib menjadi anggota partai Bang. Ya kan jadi saya kan mau Bikin partai lah ya. Mimpin partai. Kenapa nggak masuk partai yang udah ada aja sih Bang? Ya saya pingin yang idenya dari awal kita yang menggali begitu. Oke, nextnya. Diutamakan yang ganteng. Kira-kira. Maksudnya saya kurang ganteng gitu. Loh, saya cuma bilang diutamakan yang ganteng, saya nggak. Punya kemampuan acting, nggak bisa acting tadi bilang ya, nggak bisa pura-pura. Oke, kalau bisa kenal Joko Anwar gitu, nggak kenal. Ya udahlah, nggak bisa jadi aktor, lowongan aktor juga skip. Oke, yang berikutnya nih Bang, ahli di satu bidang atau profesional, misalnya ya. Satu bidang atau boleh. profesional bisnis. Saya bisa jadi trainer kalau saya mau. Trader juga ya? Trainer. Oh trainer, oke. Mampu kerja di bawah tekanan. Kayaknya Bang Fahri yang menekan. Bukan kerja di bawah tekanan kayaknya. Bisa lah ya. Domisili di sekitar lingkungan istana. Ini untuk jabatan wamen Bang. Kira-kira mau nggak? Kirain kepala bengkel. Kepala bengkel. Mau nggak tuh kira-kira tuh? Enggak lah. Nggak mau. Untuk posisi wamen apapun. Ya saya mengucapkan terima kasih kepada yang nawar-nawarin saya, tapi saya mau ngambil jarak sejenak lah untuk melihat situasi ini. Justru ngambil jarak ya? Supaya juga pemerintah ada tandingannya begitu. Ya, ide-idenya itu tidak boleh dibiarkan mereka monopoli, tapi harus kita lawan dengan gagasan dari luar pagar kekuasaan. Itu yang posisi yang mau diambil sekarang ya. Nah, cuma tinggal satu nih Bang lowongan nih, semoga keterima nih ya. Terakhir secara yang lain ditolak semua tadi lowongannya. Satu, mampu hidup dengan penghasilan pas-pasan. Bisa? Bisa? Hidup dengan penghasilan pas-pasan. Masa-masa aktivis dulu balik ke sana. Pas dibutuhkan, pas ada gitu. Dibutuhkan pas ada gitu ya. Lucu nggak ngeselin. Ya kayak tadi lah kira-kira ya. Dan yang terakhir ini syaratnya lebih baik kalau banyak yang suka daripada yang benci. Kira-kira banyak yang suka. Harus jadi orang lucu kayak komik gitu. Kalau Bang Fahri lebih baik yang suka atau yang benci? Kira-kira. Kayaknya kalau komik kan kelihatan tuh ya, tetapi karena saya dominan itu tidak bisa pura-pura melucu. Oke. Tapi kalau ekspresi saya dalam berkata, dalam mengungkapkan gagasan dianggap lucu ya.
Artinya itu versi serius dari komik lah kira-kira. Tapi kontennya jujur. Jujur, Gitu ya. ya kan, apa adanya. Bahwa kejujuran itu kadang lucu lah gitu. Ya, Mungkin kira-kira jadi- begitu. Oke Bang Fahri, berarti next ke depannya mohon maaf ini lowongannya nggak diterima semua ya. Nggak ada yang mau diambil sama Bang Fahri lowongannya. Jadi untuk sementara Bang Fahri tampaknya harus nganggur dulu, menganggur banyak acara. Siap. Walaupun abis ini juga jadwalnya udah padat sih sebenarnya. Bang Fahri, sukses terus ke depannya membawa ide-idenya juga tentu saja bisnis juga ternyata menjadi fokus selain politik. Harus. Manapun posisinya walaupun sudah tidak berada di dalam pemerintahan itu sendiri ya, Bang Fahri Hamzah. Terima kasih. Terima kasih. Satu hari ini sudah bersama Kompas TV Sama-sama. untuk jokes-jokesnya. Terima kasih. Dan juga untuk kebersamaan kita di sini, kangkungnya saya bawa lagi. Sayang kalau nggak dimasak nggak bisa dimakan. Kecuali masih punya kimchi. Bikin pelecing ala Lombok. Pelecing ala Lombok. Ya, Bisa itu. masak? Bisa. Oh ya udah, kita bawa ke rumah Bang Fahri kalau gitu. Tinggal dipupuk jadi. Oke. Habis selesai. Ya itu VIP kali ini, sampai jumpa lagi. Saya Timothy Marbun. Kita akan berjumpa dengan very interesting person lainnya. Sampai jumpa. Apa ini buat ini aja? Interesting.